ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan malam hari ini di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, mengkaji tentang manhaj ahlu sunnah wal jamaah, manhaj salaf, melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Kun Salafiyan alal Jaddah, jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Kitab karya dari guru kita, syekh kita, Syekh Abdus Salam bin Raja As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dari salah satu manhaj salaf, salah satu metode penting dalam manhaj salaf, yaitu ar-raddu alal mukhalif, membantah penyimpangan yang tentu sesuai dengan kadar penyimpangan, maka demikian pula bantahannya atau sanggahannya. Di pertemuan terakhir di bulan lalu, kita telah membaca beberapa contoh di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tahdzir atau menyebutkan kejelekan ya perorangan ketika ingin memperingatkan dari sesuatu yang penting. Contoh-contoh yang sudah kita baca, ya, ada seorang perempuan yang datang bertanya, meminta pendapat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dua orang yang melamarnya, mana yang dipilih. Maka ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kejelekan dua orang sahabat yang mulia ini, padahal mereka sahabat pasti punya banyak kebaikan. Tapi karena pertimbangan ini akan menjadi pendamping hidup, menjadi suami, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kejelekan keduanya, ya. Dan ini disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka kalau menyangkut kemaslahatan seorang perempuan saja bisa menyebutkan kejelekan tanpa menyebutkan kebaikan, apalagi kalau menyangkut kemaslahatan kaum muslimin secara luas, menyangkut penjagaan terhadap agama, maka tentu saja menyebutkan kejelekan ini, ya, asal dengan batasan-batasan yang benar, itu diperbolehkan di dalam syariat Islam, bahkan terkadang diwajibkan. Nah, contoh berikutnya kita baca lagi. Contoh yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, wa an Aisyata radhiyallahu anha anna Hind binta Utbata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Hindun bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma, istrinya ini mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan radhiyallahu anhu rajulun syahih, wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadhtu minhu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, suami yang pelit, ya, kikir.
dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali yang aku ambil secara diam-diam darinya. Wa huwa la ya'lam, dalam keadaan dia tidak tahu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Beliau bersabda, ambillah, wahai Hindun, ambillah yang mencukupi. Ambillah dari hartanya yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Yakni mengambil yang sepantasnya, yang sewajarnya, tidak lebih daripada yang dibutuhkan. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sesuai dengan contoh yang sedang dibahas dalam pembahasan ini, yaitu bolehnya menyebutkan kejelekan seseorang, dan ini tidak termasuk ghibah. Karena kalau seandainya ghibah ini terlarang, pasti Rasulullah SAW akan menegur istri Abu Sufyan ini radhiyallahu taala anhuma. Tapi ketika Rasulullah SAW membiarkan, bahkan mengizinkannya untuk mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi asal sekedar mencukupinya, maka ini menunjukkan bahwasanya dalam kondisi seperti ini mengadukan dan menyebutkan kejelekan diperbolehkan. Ini kita harus pahami bahwa ada perbuatan-perbuatan yang memang secara asalnya kelihatannya masuk ke dalam ghibah, karena kita menyebutkan kejelekan orang di belakangnya. Tapi ini untuk kemaslahatan diperbolehkan di dalam agama dengan contoh yang ketiga ini, setelah dua contoh sebelumnya sudah kita pernah sebutkan di pertemuan yang lalu. Makanya ini termasuk hal-hal yang diperbolehkan untuk ghibah. Misalnya kita mengadu kepada orang yang berilmu tentang perlakuan buruk seorang istri misalnya kepada suaminya, atau suami tentang istrinya, atau siapa saja yang kita butuh untuk mencari solusi dari permasalahan kita. Tentu saja ya, ini bukanlah perkara yang nanti kita mudah-mudahkan atau diperluas. Tidak, ini benar-benar menyangkut kemaslahatan, menyangkut hak. Maka dalam hal yang seperti ini termasuk pengecualian dari ghibah yang dilarang. Kita akan baca di sini keterangan Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fathul Bari. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, wastudilla bihadzal hadithi ala jawazi dzikril insani bima la yu'jibuhu idza kana ala wajhil istifta'i wal ishtikai wa nahwi dzalik. Hadis ini dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang, kejelekan dirinya, kalau tujuannya untuk meminta fatwa atau mengadu kepada orang yang berilmu agar dapat solusi. Karena ada hal-hal yang kadang-kadang kita butuh tanyakan. Ada seorang teman yang misalnya mengambil hak kita, belum ditunaikan, tapi ketika kita ingin bertindak kita ragu-ragu. Ada hal-hal yang menyangkut urusan agama, kita ingin hati-hati agar tidak melanggar agama dalam hal ini. Kita mengadu kepada seorang ustadz atau orang yang berilmu, menanyakan, Ustadz si fulan begini, ya. Memang sebagian dari para ulama mengatakan seandainya bisa disamarkan namanya, tidak perlu disebut, dan cukup bagi sang ustadz ini sudah mengetahui rinciannya, maka tentu itu lebih baik. Tapi kalau seandainya harus disebutkan, misalnya ustadznya bertanya, apakah Anda mengalami sendiri dan ini betul bukan cuma sekedar berita? Iya, saya sendiri yang mengalaminya dan si fulan yang memperlakukan saya seperti ini. Kalau seperti ini keadaannya maka jelas boleh. Ya, karena tujuannya adalah meminta fatwa dan mengadu kepada orang yang berilmu untuk mencari solusi yang sesuai dengan syariat. Jadi
dalam rangka meminta fatwa, mengadu kepada orang yang berilmu dan yang semisalnya, wa huwa ahadul mawadhi'il lati tubahu fihal ghibah, dan ini adalah salah satu tempat yang diperbolehkan padanya melakukan ghibah. Antum perhatikan di sini, ya. Ini menyangkut dalam contoh-contoh di sini, ini menyangkut kemaslahatan satu orang. Rata-rata contohnya adalah menyangkut kemaslahatan satu orang. Apalagi ketika itu berhubungan dengan kemaslahatan penjagaan agama. Ada seorang yang pemahamannya merusak akidah yang benar, mempengaruhi kaum muslimin, tersebar, dan orang banyak menyukainya, maka yang seperti ini pantas untuk disebutkan keburukannya. Apalagi kalau kita melihat banyak orang yang tertarik dengan ceramahnya, banyak yang terpengaruh dengan apa yang disampaikannya. Maka yang seperti ini dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala lebih pantas lagi untuk diperbolehkan disebutkan keburukan-keburukannya dalam rangka memperingatkan kaum muslimin agar menjauhinya. Karena penjagaan terhadap agama jelas lebih mulia dibandingkan penjagaan terhadap hak perorangan yang disebutkan di dalam contoh-contoh yang sudah kita bacakan. Nah, ditambahkan di sini penjelasannya, kata Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah taala, falam yunkir 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzikraha lil janibis sayyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak mengingkari perbuatan Hindun ini radhiyallahu taala anha ketika dia hanya menyebutkan sisi keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, "Kenapa kamu tidak sebutkan kebaikan-kebaikannya Abu Sufyan? Dia punya banyak kebaikan." Ini tidak dibutuhkan. Karena tujuannya adalah meminta pendapat dari hal yang berhubungan dengan kesalahannya. Nabi SAW tidak mengingkari, dan antum tahu, seandainya ini salah, pasti Nabi SAW langsung mengingkarinya. Karena kaidah yang antum kenal di dalam Islam, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menangguhkan penjelasan di waktu yang sudah dibutuhkan. Ketika itu dibutuhkan kalau seandainya ini salah. Karena nanti dia menganggap ini benar, dia akan lakukan. Maka ketika Nabi SAW tidak mengingkarinya, menunjukkan ini bukanlah kesalahan. Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya ketika istri ini hanya menyebutkan sisi keburukan suaminya saja. Falam yukallifha bidzikri mahasini Abi Sufyan. Dan Nabi SAW tidak membebaninya untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, wa innahu ladzu mahasin, padahal pastinya dia punya banyak kebaikan. Pasti dia punya banyak kebaikan. Nah, ini dibawakan oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah taala untuk mengkritik pemahaman sururiyah yang mereka itu mengharuskan ketika seseorang mengkritik ahlul bid'ah, misalnya menyebutkan keburukan-keburukan ahlul bid'ah dalam rangka memperingatkan umat untuk menjauhinya, harus juga katanya disebutkan kebaikan-kebaikannya biar seimbang. Ini jelas di waktu-waktu tertentu, apalagi di hadapan orang awam yang tidak faham, menyebutkan kebaikan-kebaikan bukan memperingatkan, malah mempromosikan. Karena orang awam tidak mengetahui ini keburukan yang harus kita jauhi, sementara kebaikan-kebaikan ini hanya sekedar tambahan saja. Malah mereka menganggap, oh disebutkan kebaikan-kebaikan ini berarti orang ini baik, kita bisa ambil kebaikannya, kita bisa belajar, kita ambil ucapannya, sehingga peringatan untuk menjauhinya hampir tidak ada artinya. Hampir tidak ada artinya. Lihat Al-Quran ketika menyebutkan tentang orang-orang munafik, apakah disebutkan kebaikan-kebaikannya? Tidak. Cukup disebutkan kejelekan-kejelekannya, karena tujuannya adalah peringatan untuk menjauhi kesalahan-kesalahan mereka, sekaligus orang-orang yang melakukan perbuatan buruk tersebut. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tentu sudah pernah kita sebutkan, ya,
Ini sesuai dengan kadar dan tingkat keadaan orang yang sedang disebutkan keburukannya tersebut. Mestinya, kalau seseorang itu yang asalnya berpemahaman sunnah, sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarh Sunnah. Kalau dia adalah seorang yang asalnya sunnah, kita mengetahui ceramah-ceramahnya, kajian-kajiannya, buku-buku yang ditulisnya, pernyataan-pernyataannya selalu merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahihah berdasarkan pemahaman salaf. Tapi dia tergelincir, berbuat salah, menyatakan kesalahan. Dan kesalahan ini kesalahan yang benar-benar bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus terangkan. Sampai pun kesalahan-kesalahan dalam masalah ijtihad misalnya, kita harus sebutkan bahwa ini salah. Tapi untuk orangnya, tetap kita jaga kehormatan dan kemuliaannya. Tetap kita katakan dia punya banyak kebaikan-kebaikan. Yang ini menjadi sebab kesalahan-kesalahannya tenggelam dalam lautan kebaikan-kebaikannya. Selama dia adalah seorang ahlu sunnah, apalagi seorang ulama ahlu sunnah, apalagi seorang ulama salaf, apalagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi beda keadaannya dengan orang yang asalnya di atas sunnah. Adapun orang yang asalnya memang menyimpang dari sunnah, selalu menentang sunnah, bahkan memusuhi ahlu sunnah, maka ini tidak perlu disebutkan kebaikan-kebaikannya ketika kita ingin memperingatkan umat agar menjauhinya sekaligus menjauhi kesalahan-kesalahannya. Nah, barakallahu fikum. Dinukilkan di sini pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Jarhu ruwatil hadithi bil haqqi wa bid'il mubtadi'ati wajibun syar'an." Mengkritik rawi-rawi hadis dengan cara yang benar. Cara yang benar tentu artinya orang yang mengkritik ini harus ikhlas dalam kritikannya. Dia punya ilmu. Ya, dia punya ketelitian. Tidak asal mengkritik tanpa ilmu. Kalau dilakukan dengan benar, juga membantah perbuatan bid'ah dari ahlul bid'ah, ini wajib di dalam syariat Islam. Kenapa? Karena hubungannya dengan penjagaan terhadap agama. Bagaimana mungkin generasi yang akan datang nanti bisa menerima agama yang murni, agama yang tidak tercampur dengan penyimpangan-penyimpangan syirik, bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan yang lain, kalau seandainya generasi sebelumnya tidak berusaha untuk melakukan tasfiyah, pembersihan. Hal-hal yang dinisbatkan kepada Islam padahal Islam berlepas diri darinya. Kan sudah pernah kita sebutkan hadis Rasulullah SAW yang dikuatkan dari berbagai jalurnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab keberadaan para ulama ahli hadis, ahlu sunnah, untuk menjaga kemurnian Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluha, min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang adil, terpercaya di antara mereka. Apa tugas mereka? Mereka membersihkan dari agama ini, memurnikan dari agama ini. Upaya-upaya untuk menyelewengkan agama. Tahrif, menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas, utamanya yang menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Intihal al-mubtilin, ya, pendustaan, pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama. Hadis-hadis yang palsu, keterangan-keterangan yang palsu yang dinisbatkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini mereka bersihkan. Wa ta'wilal jahilin, serta pentakwilannya orang-orang yang jahil.
Nah, jadi inilah yang disebut oleh beliau sebagai perkara yang wajib di dalam syariat, karena tanpa ini kemurnian syariat tidak akan terjaga sampai di akhir zaman. Nah, waqala Ibnu Taimiyah juga mengatakan, wa mithlu a'immatil bid'ah min ahlil maqalatil mukhalifati lil kitabi was sunnati fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimina. Contoh seperti imam-imam ahlul bid'ah, tokoh-tokoh yang menyebarkan bid'ah dari kalangan orang-orang yang punya maqalat, pernyataan-pernyataan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Sungguh menjelaskan keadaan mereka, memperingatkan umat untuk menjauhi mereka ini wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ini wajib hukumnya. Ingat, tentu dilakukan dengan benar. Yakni mentahdir, menjelaskan kesalahan. Benar-benar itu kesalahan, bukan cuma sekedar disimpulkan sendiri atau satu kesalahan yang ditambah-tambah. Ini benar-benar dinukil dari kitab mereka, dari pernyataannya langsung, dari ceramahnya misalnya. Yang seperti ini wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bukan sekedar boleh saja, ini wajib hukumnya. Hatta qila li Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sampai-sampai pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahlil bid'ah. Ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ada seorang yang berpuasa, rajin berpuasa, melaksanakan sholat, ya, beriktikaf di bulan Ramadan. Ini lebih kamu sukai, lebih engkau sukai, atau seseorang yang membahas tentang ahlul bid'ah? Faqala, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjawab, idza qama wa shalla wa i'takafa, kalau dia melaksanakan ibadah, berpuasa, salat, beriktikaf, fa inna ma huwa li nafsihi, ini ibadah yang hanya khusus untuk dirinya. Manfaatnya untuk dirinya sendiri. Meskipun ini ibadah yang agung. Wa idza takallama fi ahlil bid'ah fa inna ma huwa lil muslimina hadza afdal. Tapi ketika dia membicarakan tentang ahlul bid'ah, mengkritik ahlul bid'ah, maka ini tujuannya untuk mayoritas kaum muslimin, untuk seluruh kaum muslimin. Maka ini yang lebih utama dan lebih afdal. Ingat, ini perbandingan, bukan berarti mengecilkan yang lain. Maksudnya di sini beliau ingin menjelaskan kedudukan orang yang mengkritik penyimpangan-penyimpangan atau pelaku-pelaku bid'ah di dalam Islam. Ya, bagaimana ini manfaatnya untuk keumuman kaum muslimin. Dan tentu saja bukan maksudnya di sini orang tersebut kerjanya hanya mengkritik saja. Tidak ada pelajaran, tidak ada kajian, tidak ada belajar akidah. Jelas bukan ini yang dimaksudkan. Kita ketahui di sini para ulama ahlu sunnah berbicara dengan ilmu mereka. Ya, mereka pun juga bukan berarti yang disebutkan di sini mengkritik ahlul bid'ah kemudian dia tidak melaksanakan sholat dengan benar, tidak melaksanakan sholat yang wajib, apalagi yang sunnah, tidak berpuasa. Para ulama salaf kita ketahui adalah orang-orang yang rajin dalam beribadah. Tapi bersamaan dengan itu mereka meluangkan waktunya untuk membicarakan tentang ahlul bid'ah sebagai wujud keikutsertaan mereka dalam upaya menjaga kemurnian petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar bersih dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Jadi itu maksudnya, ya, bukan berarti meremehkan ibadah-ibadah yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini. Kalau antum perhatikan, ini sama dengan
pernyataan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ketika salah seorang ahli ibadah di zaman beliau, ya, Abdullah ibn Umar al-Umari al-Mukabbar, mengirim surat kepada Imam Malik untuk mengurangi kegiatan-kegiatannya menyampaikan hadis Rasulullah SAW dan hanya berkonsentrasi untuk ibadah, berzikir, membaca Al-Quran, karena dia di Masjid Nabawi. Maka Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala menjawab dengan jawaban yang menunjukkan keilmuan beliau. Imam Malik tentu punya bagian dari ibadah, rajin beribadah, tapi beliau meluangkan waktunya, mengambil waktunya untuk menyebarkan sunnah Rasulullah SAW karena beliau mengetahui ini amal yang keutamaannya tidak kalah besarnya, bahkan lebih besar dibandingkan amalan-amalan sunnah yang lain. Tentu setelah amal-amal yang wajib. Maka beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan, innallaha qad qassamal a'mal kama qassamal arzak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi amal-amal tingkatan-tingkatannya sebagaimana Allah membagi rezeki kepada manusia, satu dilebihkan dibandingkan yang lain. Adapun tentang masalah amal ini, kata beliau, wa ma ra'aitu ma ana fihi biduni ma anta fi. Aku tidak memandang kegiatan yang saya lakukan mengajarkan hadis Rasulullah SAW kedudukannya di bawah apa yang Anda sibuk lakukan, yaitu berzikir, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Wa arju an yakuna an ayyakuna kilana an nakuna kilana ala khairin wa bar. Dan aku berharap kita berdua senantiasa di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik tidak meremehkan ibadah. Beliau sendiri adalah orang yang rajin beribadah, tapi beliau ya memberikan waktu yang cukup setelah beribadah untuk mencari kemuliaan yang lebih tinggi, yaitu mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya memperingatkan umat dari hal-hal yang menyangkut penyimpangan-penyimpangan yang berupa syirik, bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Ini maksud para ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika menyebutkan pernyataan-pernyataan tadi. Nah, sudah ada nih. Baik. Insya Allah kita akan teruskan setelah selesai salat isya karena sudah waktu adzan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan apa yang tadi kita bahas dan kita baca dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala setelah menukil ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tentang orang yang membicarakan ahlul bid'ah tentu dengan kaidah-kaidah yang benar, ya, maka ini manfaatnya untuk semua kaum muslimin dan ini lebih utama dibandingkan dengan orang yang hanya melaksanakan ibadah untuk manfaat dirinya sendiri. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala selanjutnya, fabayyana anna naf'a hadha 'amun lil muslimina fi dinihim min jinsil jihadi fi sabilillah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam pernyataan ini menjelaskan bahwa manfaat dari perbuatan ini umum untuk semua kaum muslimin, untuk penjagaan agama mereka
Dan ini termasuk jenis berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad ya, tentu termasuk dalam hal ini menjelaskan kesalahan-kesalahan orang-orang yang berbuat salah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah kamu melawan orang-orang musyrik dengan hartamu, jiwamu, dan dengan lisan-lisanmu. Ini maksudnya jihad membantah penyimpangan mereka. Dan ini maksudnya jihad yang diperintahkan di dalam Al-Quran untuk melawan orang-orang munafik. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludh alaihim. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kamu melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bersikap keraslah terhadap mereka. Orang-orang munafik tentu tidak diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senjata. Maka tentu maksud jihad di sini adalah berjihad menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka, membantah penyimpangan-penyimpangan mereka agar jelas di hadapan kaum muslimin, agar mereka menjauhi dan tidak terpengaruh dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Bahkan antum ketahui, sebelum disyariatkannya berjihad dengan senjata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Furqan. Wala tuti'il kafirina fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu mengikuti, mentaati orang-orang kafir, dan berjihadlah kamu melawan mereka dengan Al-Quran sebagai jihad yang sangat besar. Ketika turunnya ayat ini belum ada pensyariatan jihad dengan pedang. Dan disebutkan di sini jihad dengan Al-Quran. Berarti maksudnya apa? Membantah penyimpangan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan dalil-dalil yang diturunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Dan ini disebut sebagai jihadan kabira, jihad yang sangat besar. Maka ini yang beliau terangkan di sini, bahwa membantah penyimpangan ahlul bid'ah dengan benar, tentu saja dengan kaidah yang benar, ini termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini lebih afdal, lebih utama dibandingkan amal-amal ibadah sunnah yang lainnya, karena ini manfaatnya berlaku umum untuk semua kaum muslimin. Kata beliau, idh tathiru sabilillahi wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'i bagi haula'i wa udwanihim ala dhalika wajibun alal kifayati bittifaqil muslimin. Karena mensucikan, membersihkan jalan Allah, mensucikan agamanya, membersihkan manhaj, ya, metode pemahaman agama yang benar, syariat Islam, serta menolak penyimpangan mereka ini dan permusuhannya terhadap Islam, ya, ini wajib alal kifayah, fardu kifayah. Harus ada yang menegakkan sebagian dari kaum muslimin. Ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi hukumnya sampai fardu kifayah. Ya, ini tidak mesti harus semua melakukannya. Tapi harus ada yang menegakkannya dengan penegakan yang cukup. Kalau tidak berdosa semua. Makanya ketika ada ya orang-orang yang membantah penyimpangan dengan bantahan yang benar, yang ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, ini harusnya kita dukung, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tentu dia bisa memperbaiki niatnya, menjadikan usahanya ini sebagai sebab untuk menjaga, untuk terjaganya ya kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir zaman. Maka ini keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang melakukannya dengan benar. Nah,
Walau laman yukimullahu lidaf'i dharari haula'i la fasadad din. Ya. Kalau bukan keberadaan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka untuk menolak bahaya dan keburukan mereka-mereka ini, pelaku bid'ah ini, maka agama akan rusak. Agama akan rusak. Ya, ini agama pasti dijaga oleh Allah, tapi Allah menjadikan sebab penjagaan agama tersebut. Agamanya tidak rusak dalam artian agama ini akan hilang, tidak. Tapi pemahaman agama di kalangan kaum muslimin, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Pemahaman agama yang akan menjadi sebab ya, yang dengan sebab ini akan menjadi rusak di kalangan kaum muslimin, akidah mereka akan menjadi rusak dan sekarang terbukti ya, banyak di kalangan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam ya, sampai-sampai dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan masalah syirik dan tauhid saja, banyak di antara mereka yang susah untuk membedakannya. Coba antum baca penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Kashfus Syubhat, Al-Usulus Sittah dan kitab-kitab yang lain yang menjelaskan bagaimana keterasingan Islam di kalangan kaum muslimin sendiri sampai dalam urusan akidah. Masalah yang paling prinsip dalam Islam, masalah membedakan tauhid dan syirik. Kenapa ini terjadi? Karena yang mereka-mereka ini yang melakukan pengkaburan ini dibiarkan dan tidak dibantah dengan tuntas. Tidak cukup orang-orang yang menegakkan bantahan kepada mereka sehingga yang tersebar justru syubhat di tengah kaum muslimin. Jadilah sunnah Rasulullah SAW justru asing, pengajaran tauhid justru asing, yang disebutkan oleh sebagian dari sahabat ya, la tafshuannal bid'ah hatta idza turika minha syai'un qalu turikatis sunnah. Sungguh-sungguh akan tersebar bid'ah-bid'ah di akhir zaman, sampai kalau bid'ahnya yang ditinggalkan atau diingkari, orang-orang akan mengatakan sunnah ditinggalkan, sunnah diingkari. Sudah terbalik pemahaman banyak kaum muslimin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, wa kana fasaduhu a'dhama min fasadi istila'il adui min ahlil harb. Bahkan ya, kata beliau, kenapa dikatakan ini termasuk jihad di jalan Allah? Karena kerusakan yang ditimbulkan akibat dari tersebarnya bid'ah, orang-orang yang mendakwakan bid'ah ini, kerusakannya lebih besar dibandingkan kerusakan musuh ya, dari kalangan orang-orang kafir yang diperangi, yang mereka bisa menguasai kaum muslimin, menjajah kaum muslimin. Ya, ini ketika kaum muslimin dijajah, fisiknya yang disakiti, tapi insya Allah keyakinannya terjaga, kecuali mungkin ada efek samping sedikit. Tapi kalau mereka-mereka ini yang menguasai dan menjadi lebih terkenal di kalangan kaum muslimin, dari awal mereka merusak hati, merusak keyakinan di hati. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Nah, fa inna haula idza stawlaw lam yufsidul quluba wa ma fiha minad dini illa taba'an. Karena musuh-musuh yang nyata ini, orang-orang kafir yang diperangi ini, kalau mereka berhasil menguasai kaum muslimin, berhasil menundukkan kaum muslimin, mereka tidak akan merusak hati yang terdapat di dalamnya iman, keyakinan, agama kita. Ini bukan sasaran utama. Karena kaum muslimin tahu mereka ini kafir, tidak mungkin akan diikuti ucapannya atau diambil keyakinan dari mereka. Ya, illa taba'an, kecuali mungkin ada pengaruh-pengaruh sedikit. Tapi asalnya mereka tidak menyerang hati. Wa amma ulaika, adapun orang-orang yang pelaku bid'ah, ya, fahum yufsidunal quluba ibtidaan. Maka mereka ini yang mereka rusak adalah hati-hati manusia dari awalnya. Ini yang mereka sasar untuk mempengaruhi kaum muslimin agar dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa para ulama salaf memperingatkan untuk tidak mendengarkan ucapan mereka, menjauhi mereka, semua adalah karena masalah yang berhubungan dengan kerusakan yang mereka timbulkan. Maka menjelaskan tentang kesalahan mereka ini adalah
merupakan bagian dari jihad yang besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga selesai pembahasan tentang metode di antara manhaj salafus saleh yang agung adalah membantah penyimpangan ahlul bid'ah, ya. Insya Allah di kesempatan yang berikutnya kita akan melangkah ke pembahasan beberapa dhawabit, beberapa kaidah yang wajib untuk diperhatikan ya, berhubungan dengan masalah sikap kita terhadap perorangan-perorangan dari kalangan kaum muslimin ya, yang berhubungan dengan masalah kecintaan atau permusuhan, ya. Ini berhubungan dengan masalah al-wala wal bara. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya di bab yang baru. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Lagi kita cukupkan sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.